Halo semuanya, kami dari kelompok 8 PDB 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah IKB pada PDB 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil PIDES mengenai nari and class yang akan disampaikan oleh kelompok 8. Sebelum masuk ke presentasi, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri, Hanita Zarwanatu. Saya Halwa Khairina dengan NIM 188251037. Saya Selira Hayu Nurani dengan NIM 183251026. Saya Enggar Eva Nagasi dengan NIM 185251025. Saya Fitrotina Lazaro dengan NIM 187251032. Fitratul Kolbi dengan NIM 186251025. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah yang dihadapi oleh beberapa lingkungan sehingga kami mengambil brand nari and craft ini. Nah, mahasiswa memiliki pola konsumsi yang cenderung cepat. Maka solusi yang ditawarkan dari masalah tersebut yaitu nari and craft hadir sebagai alternatif cemilan praktis yang menggabungkan rasa, kesegaran, dan kemudahan konsumsi melalui produk kimbap dan fruit sandorol. Kedua produk ini dapat dikonsumsi tanpa alat tambahan sehingga cocok untuk mahasiswa dengan mobilitas tinggi. Selain itu, penggunaan buah pada fruit sando dan sayur-sayuran pada kimbap menambahkan nilai gizi dan tampilan warna-warni yang menarik. Sebagai tambahan, produk kami juga mengenyangkan karena mengandung karbohidrat berupa roti pada fruit sando dan nasi pada kimbap. Lalu untuk pasar bisnis yang kita tawarkan yaitu pasar utama yang berfokus pada segmen mahasiswa aktif yang memiliki potensial paling tinggi berdasarkan hasil riset pasar yang kita lakukan, yaitu menunjukkan ketertarikan mahasiswa pada produk kami yang kami tawarkan khususnya di lingkungan Universitas Airlangga. Namun tidak menutupi pangsa pasar lainnya yang juga memiliki potensi seperti mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Lalu peluang bisnis dari produk kita sendiri yaitu yang pertama kebutuhan mahasiswa saat ini yang membutuhkan makanan sehat namun juga praktis, lalu memiliki keunikan nilai jual produk yang berupa perpaduan buah segar dengan roti lembut yang menjadi keunggulan produk. Lalu yang ketiga adalah transformasi, yaitu kan pergeseran dari snack yang berminyak ke snack yang lebih segar dan sehat. Lalu portabilitas, yaitu kepraktisan dalam konsumsi yang ideal untuk mahasiswa yang rata-rata memiliki jadwal belajar yang padat. Selanjutnya mengenai model bisnis. Nah, jadi di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana Nuri and Craft itu menjalankan bisnisnya dimulai dari mitra, kemudian aktivitas utama hingga bagaimana kita memperoleh pendapatan. Nah, langsung saja yang pertama ada customer segments. Jadi target utama kami itu adalah mahasiswa dan anak muda yang menyukai makanan praktis, kekinian dan juga terjangkau. Nah, selain itu kami juga menyasar konsumen umum yang mencari cemilan unik seperti kimbap dan sendorol. Kemudian ada value proposition. Jadi keunggulan produk kami itu terletak pada produk yang praktis, kemudian rasanya cocok di lidah dan juga tampilannya menarik, serta harganya yang terjangkau. Lalu selanjutnya ada channels dan customer relationship. Jadi kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp untuk promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Nah, selain itu kami juga melakukan penjualan secara langsung khususnya di lingkungan kampus. Selanjutnya ada key activities dan research. Jadi aktivitas utama kami tentunya meliputi produksi, kemudian pengemasan produk, dan juga promosi di media sosial. Nah, untuk mendukung itu semua itu, kami menggunakan bahan baku yang berkualitas, kemudian peralatan yang steril, dan juga kemampuan kami dalam membuat dan mengembangkan produk. Selanjutnya ada key partners. Jadi kami bekerja sama dengan supplier bahan baku seperti supplier roti, kemudian supplier sayur, supplier bahan-bahan lainnya. Lalu ada cost structure. Jadi biaya utama kami itu berasal dari bahan baku, kemudian kemasan dan juga biaya operasional produksi. Nah, yang terakhir ada revenue streams atau sumber pendapatan. Jadi sumber pendapatan dari kami itu berasal dari penjualan produk secara langsung baik per item maupun paket bundling, serta pesanan dalam jumlah besar atau pre-order. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang kami gunakan dalam mengembangkan produk kami. Yang pada bagian acquisition, yang pertama, pada tahap ini atau menarik perhatian konsumen, kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp,
dan kami menampilkan foto dan video produk yang menarik, fresh, dan estetik agar mampu memikat calon pembeli. Selain itu, kami juga menawarkan strategi bundling harga yang ditujukan khususnya untuk mahasiswa, sehingga produk kami terasa lebih terjangkau dan menarik untuk dicoba. Kemudian yang kedua, pada tahap conversion atau meningkatkan pembelian, kami menerapkan sistem penjualan bertahap. Kami menggunakan fokus pada produk utama, yaitu Fruit Sando Roll sebagai uji pasar. Kemudian kami juga menerapkan strategi banding harga untuk mendorong konsumen membeli lebih dari satu produk. Contohnya, kami memberikan penawaran khusus jika konsumen membeli 2 produk dengan harga Rp23.000 sehingga lebih hemat dan menarik. Untuk bagian yang terakhir, yaitu pada tahap retention atau mempertahankan pelanggan, kami melakukan promosi secara konsisten melalui status WhatsApp dan Instagram. Kedepannya, kami akan mengembangkan produk seperti kimbap serta menawarkan paket kombinasi rasa yaitu sweet and savory agar konsumen tidak bosan dan tertarik untuk melakukan pembelian ulang. Lalu yang selanjutnya yaitu proses bisnis. Di sini kami mengkelompokkan proses bisnisnya menjadi 4 tahapan. Pada tahapan pertama yaitu ada pengembangan produk. Di sini kami menciptakan inovasi fruit sando yang kalau di pasaran berbentuk segitiga, kami ubah menjadi berbentuk roll agar lebih praktis saat dimakan. Lalu kami juga menerapkan standar ukuran bite size untuk produk sando roll dan juga kami mengoptimalkan keseimbangan rasa antara krim dan buah agar tidak terasa enak. Lalu selanjutnya kami melakukan validasi pasar. Kami melakukan riset pada 73 responden dalam survei pasar awal yang dilakukan melalui Google Form. Lalu responden yang dipilih yaitu mahasiswa dan pelajar, dan mayoritas responden menjawab tertarik mencoba produk kami. Selanjutnya yaitu operasional awal. Pada minggu pertama, kami berhasil mendapatkan 6 pesanan sando roll. Lalu kami juga melakukan implementasi strategi pemasaran melalui media sosial agar lebih memperkenalkan produk kami ke khalayak umum. Lalu kami juga mengaktifkan sistem pembayaran kris. Dan selanjutnya yaitu feedback pelanggan. Produk kami mendapatkan respon positif terkait kualitasnya, dan konsumen berpotensi melakukan repeat order. Lalu dari saran-saran pelanggan akan dicatat dan diperbaiki untuk dijadikan masukan pada penjualan kedua. Lalu yang ke-8 yaitu proyeksi keuangan. Pada batch 1 dan 2, penjualan difokuskan pada produk Fruit Sando Pro terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan karena melihat antusiasme konsumen terhadap produk Fruit Sando dan untuk memprioritaskan pemanfaatan dan penghabisan stok bahan baku yang masih tersedia dari batch 1. Selain itu, terjadi penurunan penjualan dari 6 piece menjadi 4 piece. Langkah ini disengaja untuk menghabiskan stok bahan baku dan waktu penjualan yang bersamaan dengan minggu ke-6, sehingga jumlah dan aktivitas mahasiswa yang berada di kampus menjadi minim. Pada minggu pertama, batch 1, produk terjual 6 pieces dengan pendapatan Rp72.000 dan pengeluaran Rp94.000. Profitnya di batch pertama itu minus Rp22.000. Nah, sedangkan di batch 2 itu terjual 4 piece, lalu pendapatannya di Rp48.000, pengeluarannya 0 karena menghabiskan stok dari batch 1, profitnya Rp48.000. Jadi produk yang terjual itu totalnya 10 dengan pendapatan 120 dengan pengeluaran Rp94.000, dapat didapati profit yang kami dapat yaitu di Rp26.000. Baik, selanjutnya penghitungan dari HPP, BEP, dan keuntungan selama penjualan. Nah, di sebelah kiri terdapat rincian alat dan bahan yang kami gunakan, mulai dari mika, whipped cream, pisang, kiwi, stroberi, jeruk, roti tawar, dan totalnya yaitu Rp94.000. Sehingga bisa dihitung HPP atau harga pokok produksinya. Dari total biaya produksi Rp94.000 dibagi dengan jumlah produksi yaitu 10 pieces menjadi Rp9.400 per pieces HPP-nya. Lalu untuk BEP atau break even point-nya, harga jual per pieces dari Fruit Sando Roll kami yaitu Rp12.000 dan margin per piecesnya berarti Rp12.000 dikurangi dengan Rp9.400 yaitu Rp2.600, sehingga didapat BEP unitnya yaitu Rp94.000 dibagi Rp2.600 kurang lebih 36 pieces. Maka keuntungan selama penjualan yaitu total pendapatan Rp120.000 dan total biaya produksi kami Rp94.000. Keuntungan bersihnya yaitu Rp26.000. Baik, selanjutnya sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dan ajakan dari bisnis yang kami kembangkan. Dari kesimpulannya, dari seluruh pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Nori and Crust merupakan camilan yang praktis, estetik, dan sesuai dengan tren saat ini. Selain itu, hasil awal penjualan yang kami peroleh juga menunjukkan adanya potensi pasar yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan ke depannya. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman semua untuk mendukung dan turut mengembangkan Nori and Crust sebagai usaha inovatif. Dengan strategi yang telah kami rancang, kami optimis usaha ini memiliki peluang pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.